Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini materi pembahasan kita mengenai neraca lajur pada akuntansi perusahaan jasa. Neraca lajur adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo, dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Jadi, setelah neraca saldo dan kita telah melewati jurnal penyesuaian, maka selanjutnya kita membuat neraca lajur. Tujuan pembuatan neraca lajur adalah yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan karena hasil akhir ya, laporan posisi aktiva dan pasiva itu sudah kelihatan di kolom laba rugi dan kolom neraca. Yang kedua, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat penyesuaian. Yang ketiga, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Itu ya, tujuan dari neraca lajur. Nah, untuk proses penyusunan pembuatan neraca lajur ini, yang pertama kita memasukkan saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Jadi ada 5 kolom di neraca lajur untuk akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom rugi laba dan neraca. Yang terakhir, proses penyusunan yang terakhir adalah menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom neraca serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan sekali lagi menjumlahkan kolom. Nah, ini adalah contoh neraca lajur Askia Dekorator ya per 31 Desember. Nah, di sini ada nama rekening ya, terus neraca saldo, debit kredit, ayat jurnal penyesuaian, debit kredit, neraca saldo disesuaikan, debit kredit, laba rugi, debit kredit, dan neraca debit kredit. Makanya disebut 5 kolom, yaitu neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, di sini ada diketahui neraca saldo pada usaha Askia Dekorator ya. Dan ini juga sudah kita selesaikan kemarin ya, sampai neraca saldo. Jadi ada kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, utang wesel, modal, fry, pendapatan jasa, biaya gaji, dan biaya listrik, air, dan telepon dengan jumlah saldo debit dan kreditnya masing-masing 68.080.000. Nah, di sini ada data penyesuaian ya. Ada 5 data penyesuaian yang nanti dapat membantu kita dalam penyelesaian ayat jurnal penyesuaian yang akan kita masukkan ke dalam neraca lajur. Nah, nih kita langsung saja ke soal ini, sheet ini ya, tinggal kita ganti AJP jurnal AJP ini ayat jurnal penyesuaian Askia Dekorator. Oke, nah di sini ada keterangan debit, kredit. Barisnya kita lebarkan dulu. Terus ini kita pindah ke akunting. Oke.
Nah, kita langsung menyelesaikan soal yang pertama ini di data penyesuaian ya. Itu ada perlengkapan yang masih ada per 31 Desember, nilainya adalah 50.000. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu berapa nilai perlengkapan di neraca saldo. Nah, nilai perlengkapan di neraca saldo adalah 265.000. Untuk saldonya ya, saldo akhirnya ini adalah 50. Berarti yang kita hitung adalah pemakaian perlengkapan ya. Jadi nilai saldo awalnya ini 265, kita kurangkan dengan saldo akhir 50. Jadi di sini ada biaya perlengkapan. Terus 265 dikurang 50, 215 biaya pemakaian perlengkapan. Terus yang berkurang adalah perlengkapan senilai 215 kredit. Soal yang kedua, ada gaji pegawai yang masih harus dibayar. Maka di sini kita masukkan biaya gaji senilai 18.000. Karena masih harus dibayar, maka hutang gaji senilai 18.000. Soal yang ketiga, ada biaya bunga yang masih harus dibayar. Ini sama ya dengan soal nomor 2. Jadi ada biaya bunga yang dibebankan senilai 4.000. Terus karena masih belum dibayar, maka hutang bunga senilai 4.000. Yang keempat, ada depresiasi peralatan 5% per tahun ya, penyusutan peralatan. Nah, kita tinggal kalikan 5%, kita kalikan dengan 8 juta ya. Maka di sini adalah biaya penyusutan peralatan ya. Biaya penyusutan peralatannya tadi kita kalikan 8 juta kali 5% ya, didapatlah 400.000. Kolom kredit kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan senilai 400.000. Terus soal yang terakhir, yang kelima, depresiasi kendaraan sebesar 10%. Jadi perhitungannya sama dengan depresiasi peralatan tadi, yaitu 10% kita kalikan dengan 36 juta. Jadi dapat 3.600.000 dan jurnalnya sama ya dengan soal nomor 4, biaya penyusutan kendaraan ya senilai 3.600.000. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan senilai 3.600.000. Sudah selesai data penyesuaian Askia Dekorator pada 31 Desember. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. Nih, kita jumlahkan. Nah, didapatlah penjumlahannya balance ya senilai 4.237.000 rupiah. Di sini perintahnya adalah buat neraca lajur usaha Askia Dekorator per 31 Desember 2010.
Tadi penyelesaian sudah kita selesaikan untuk AJP, maka kita buat di sini adalah neraca lajur Askia Dekorator 31 Desember 2010. Ya. Nah, di sini kita keterangan ini adalah kolom neraca saldo, debit, kredit, terus kolom ayat jurnal penyesuaian, debit, kredit, kolom neraca saldo disesuaikan, ya, debit, kredit, kolom laba rugi, debit, kredit, kolom neraca, debit, kredit. Oke, kita saring dulu nih. Jangan lupa diakuntingkan. Terlalu besar ya. Kita lebarkan saja dulu biar nanti untuk angkanya mudah ya. Nah, di sini kita sudah buat kolom untuk neraca lajur ya. Langkah pertama penyusunan neraca lajur adalah memindahkan ya kolom neraca saldo yang sudah kita buat ke dalam kolom neraca lajur. Kemarin kita sudah buat ini ya, kolom neraca lajur, tinggal di copy saja, terus kita pindahkan. Ini sudah. Sekarang langkah selanjutnya kita pindahkan, masukkan ya kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, di ayat jurnal penyesuaian kita masukkan secara berurutan ya. Nah, yang pertama ini adalah AJP-nya untuk biaya perlengkapan pada perlengkapan. Nah, kita lihat akun biaya perlengkapan. Karena tidak ada, kita masukkan di sini biaya perlengkapan dengan nilai 215.000 ya. Kreditnya adalah perlengkapan 215.000. Soal yang kedua, AJP yang kedua, ada biaya gaji pada utang gaji. Nah, di sini biaya gajinya ada ya, berarti kita tinggal masukkan ke kolom biaya gaji di AJP-nya. Ini ya, di baris biaya gaji AJP, kolom AJP. Biaya gaji senilai 18.000. Kreditnya hutang gaji. Nah, di sini kan tidak ada hutang gaji, kita tulis di bawah hutang gaji di kolom kredit. AJP yang ketiga ada biaya bunga pada hutang bunga senilai 4.000. Nah, di sini kita tidak menemukan biaya bunga ya. Berarti kita tulis biaya bunga di debit 4.000. Karena kita tidak menemukan juga di atas sini hutang bunga, maka kita masukkan di bawahnya hutang bunga senilai 4.000 di kredit. Yang keempat itu adalah biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 400.000. Nah, di sini juga tidak ada, berarti kita biaya penyusutan peralatan di debit senilai 400.000. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan senilai 400.000.
Nah, AJP yang terakhir yang kita masukkan adalah biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai 3.600.000. Nah, kita masukkan karena tidak ada juga di atas. Biaya penyusutan kendaraan 3.600.000. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan 3.600.000. Nah, karena tidak ada lagi, kita jumlahkan AJP Untuk AJP sudah kita pindahkan ke dalam kolom neraca lajur. Selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini adalah penyesuaian dari AJP ke neraca saldo ya. Jadi kita lihat di sini. Kas tidak ada perubahan, tetap 18.200.000. Terus perlengkapan karena dia debit ketemu kredit maka ada pengurangan. Ya, kita kurangkan. Nah, 50.000 saldo akhirnya. Terus peralatan tidak ada perubahan. Kendaraan juga tidak ada perubahan. Hutang wesel tidak ada perubahan. Modal Prime pendapatan biaya air, listrik dan telepon. Nah, biaya gaji ini ada penyesuaian ya. Karena debit ketemu debit maka kita tambah. Terus biaya perlengkapan, hutang gaji di kredit, biaya bunga, hutang bunga, biaya penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Sudah habis, kita jumlahkan. Sebelahnya, sebelah kredit kita jumlahkan lagi. Nilainya seimbang atau balance, berarti sudah benar. Kolom selanjutnya adalah kolom laba rugi. Untuk kolom laba rugi ini hanya ada pendapatan mengurangi seluruh biaya. Nah, di sini kita menemukan pendapatan ya senilai 11.080.000. Kita masukkan 11.080.000. Terus kita kurangi seluruh biaya. Ada biaya listrik, air dan telepon, ada biaya gaji ya. Terus ada biaya pemakaian perlengkapan. Hutang gaji tidak kita masukkan ya, karena bukan biaya. Yang kita masukkan di sini hanya biaya, pendapatan dan seluruh biaya. Biaya bunga, terus biaya penyusutan peralatan, dan yang terakhir biaya penyusutan kendaraan. Terus kita jumlahkan. Nih,
Karena posisi kreditnya lebih besar daripada debit, maka kita ketahui Askia dekorator mendapatkan laba, ya. Oke, kita kasih tanda hijau, ya, laba. Terus jangan lupa kita jumlahkan yang ini, biaya ditambah laba. Nah, hasilnya adalah 11 juta, ya, pendapatannya adalah 11.080.000. Laba rugi sudah kita buat. Sekarang kita pindah ke neraca, kolom neraca. Di kolom neraca ini hanya kita masukkan rekening atau akun yang tidak kita masukkan ke dalam laba rugi. Jadi yang selain di laba rugi ini semuanya kita pindahkan ke dalam kolom neraca. Ini ya, ada kas di debit, ada perlengkapan, ada peralatan, ada kendaraan, ada hutang wesel, ada modal, ya, ada bribe, pendapatan tidak, terus hutang gaji, ini ya, hutang gaji di kredit, terus ada hutang bunga, ya, ada akumulasi penyusutan, ya, akumulasi penyusutan peralatan 400.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan 3.600.000. Masih ada satu lagi yang kita masukkan, yaitu laba. Kalau di laba rugi, labanya, posisi laba itu ada di debit, ya, karena pendapatan lebih besar daripada biaya. Untuk ke dalam neraca kita pindahkan ke posisi kredit. Di sini kebalikannya. Kenapa? Karena laba menambah modal, makanya kita pindahkan ke dalam posisi kredit. Modal bertambahkan di kredit, ya. Sekarang kita jumlahkan. Hasilnya seimbang, ya, hasilnya seimbang, berarti neraca lajur Askia dekorator yang kita buat ini sudah benar. Jadi nanti di sini tinggal diganti saja namanya menjadi neraca lajur sheetnya, ya. Jadi biar lebih memudahkan. Oke, mudah kan, ya. Nah, materi kita sudah selesai nih, ya. Nanti kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.